Nur. Tes tes. Halo, terima kasih Mas Bian, terima Monggo, kasih Mas. Mindful Egg. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini kita mau setting ala-ala pesantren, apa ala-ala kelas training, apa ala-ala obrolan warung kopi ini nanti Ini tengah-tengah silakan nih di kayaknya, Mas. tengah-tengah Klub. aja ya, Mm-mm. karena topik ini menarik nih. Tiap Gimana tahun tuh, Mas? biasanya saya ngajar puasa tuh bagi saya adalah eh, safar. Puasa bagi saya adalah perjalanan. Jadi setiap tahun saya ngajar terhitung sejak tahun 2014 saya ngajar spiritual NLP yang itu dulu saya khususkan untuk teman-teman komunitas, tetapi alhamdulillah di akhir yang banyak ngambil adalah teman-teman pesantren. Jadi kalau dari deket-deket puasa gini kayaknya saya ngajar di pesantren ini. Eh, Sering keperucutnya nanti agak-agak ke arah-arapan gitu ya. Ini ya mohon maaf lah. Kemudian yang kedua, puasa bagi saya adalah bulan produktif. Produktif dalam hal apa? Terutama mengajar. Banyak teman-teman di dunia pemberdayaan diri dengan tanda kutip tukang naik kereta atau trainer itu, mereka tidak banyak mengajar saat Hmm. bulan puasa. Tapi bagi saya bulan puasa ini adalah bulan yang menyenangkan untuk mengajar. Terbayang kan Mas Bian ya? Jam 8 Ya. sampai jam maghrib ngajar yang di situ nggak ada minum. 4 tahun lalu sampai tahun ini saya ngajar di daerah Jambi, ada pesantren di sana. Panasnya minta ampun, orang Palembang pasti tahu, dan saya ngajar di ruangan yang tidak ber-AC. Tapi bagi saya itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Saat berbicara puasa, saya berbicara diri saya. Saya memberikan challenge pada diri saya, seberapa sinkron utek saya sama perut saya, sama tubuh saya. Nah, ini menarik, Oke. teman-teman. Karena banyak orang kalau lapar tuh resek banget. Nah, orang kalau lapar tuh berisik, orang kalau lapar tuh rewel, orang kalau lapar tuh aslinya kelihatan. Nah, tapi nanti kalau udah kenyang biasanya bego tuh. Diem aja kan, mentok-mentoknya nanti tidur gitu. Nah, nanti kalau bahasa anak sekarang, siapa di sini? Ya. Iya. Kalau kenyang bego, kalau lapar resek gitu. Lah, itu Hmm. bukti bahwa koneksi antara pikiran dengan perut, dengan kesadaran belum bagus. Saya dalam hal ini berani ngomong karena sering saya tekuni. Saya melihat foto saya waktu saya masih bujangan, kering sekali, saya kurus sekali. Kurus sekali saya melihat foto saya, di mana puasa bagi saya adalah sesuatu yang wow gitu. Lepas dari seperti topik malam ini, Ya. beyond pahala and dosa. Selamat datang teman-teman yang sudah merelakan waktunya untuk malam ini. Selamat datang teman-teman yang sudah menyisihkan waktunya untuk saya, untuk Mindful Egg, dan apapun yang Anda temukan malam ini tidak akan jauh-jauh, kita akan berbicara diri kita sendiri. Oke. Kita akan berbicara bagaimana manusia bertumbuh. Sebelum nanti saya bercerita lebih lanjut, ada sesuatu yang menarik bagi saya. Saat puasa, kita tidak saja belajar sesuatu yang konotasinya kalau sebuah perintah di bentuknya agama adalah pahala, tapi puasa kita belajar menjadi diri kita yang sebenarnya. Hmm. Nah, tahukah kita bahwa puasa, upawasa, bahasa Sanskritnya adalah upaya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Oke. upawasa. Tapi kalau di bahasa Jawa, puasa, nopo-nopo kerso gitu. Jadi diplesetnya begitu. Dalam bahasa Arab disebut dengan siam atau saum. Kita menahan. Cuman yang sering terjadi Mas Bian adalah puasa nih khususnya di Indonesia yang saya tahu, terutama Ramadan, menjadi bulan yang boros loh. Harusnya kan kalau kita nggak makan tuh, puasa ini menjadi bulan yang boros, puasa menjadi bulan yang foya-foya, puasa menjadi bulan yang titik kritisnya itu hanya dari subuh sampai maghrib. Lepas dari itu sudah foya-foya. Betul. Saya ngalami itu. Saya tidak berbicara bahwa Anda, tapi kami, saya dan kita semua, pengeluaran banyak sekali waktu bulan puasa. Kenapa ini terjadi? Dan setelah Lebaran banyak orang menjadi gemuk gitu. Ini
Ini yang perlu kita Angkat. renungkan bareng-bareng. Mm-mm. Sudah puasa 1 bulan, setelah Lebaran jadi gemuk. Iya, Sudah puasa 1 bulan, setelah Lebaran sakit-sakitan. Sudah puasa 1 bulan, setelah Lebaran duitnya habis. betul. Apa yang terjadi sebenarnya gitu? Kalau Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Banyak orang setelah Lebaran itu sakit. Ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Mm-mm. Kemudian puasa yang harusnya menjadi bulan prihatin, sekali lagi ini untuk saya dan kita semua, menjadi bulan prihatin bagaimana kita menahan nafsu, menahan pikiran, menahan mata, menahan perasaan. Tapi puasa dikaitkan dengan orang lain. Maka muncul bahasa, hargailah orang berpuasa. Nah, seakan-akan puasa ini apa ya? Puasa dari sekian banyak ritual yang dicintai Allah, Tuhan yang Maha Esa adalah puasa. Karena nyaris kalau kita nggak ngomong dan kita tidak berdekatan, berdekatan tuh artinya bawa mulutnya kan kelihatan. Kita tidak berdekatan, kita nggak tahu. Kalau sholat kelihatan, ya kan? Kalau zakat kelihatan, haji apalagi. Tapi puasa ini secret sekali, menarik sekali. Dan jika teman-teman bertumbuh di Indonesia, khususnya di Jawa, almost sepanjang Indonesia semuanya hampir menjadikan puasa sebagai ritual prihatin, ritual menjemput kesaktian, ritual menjemput linuih, ritual menuju bentuk-bentuk yang disebut dengan laku-laku spiritual. Iya. Jadi puasa melampaui pahala dan dosa sangat benar sekali. Kalau kita berbicara puasa sebagai sebuah ritual, ini adalah ritual paling kuno dari peradaban manusia, bahkan binatang. Wah, jadi apa ibadah? Wah, apa ibadah yang binatang juga lakukan? Salah satu jawaban saya yang pasti akan saya jawab namanya puasa. Oke. Beruang kalau sakit dia hibernasi. Kucing kalau sakit dia tidur. Harimau kalau sakit dia tidur. Puasa. Buaya langsung aja puasa. Dan teman-teman kita belajar pada yang namanya binatang melalui gerak di yoga dan itu berhasil. Jadi kita belajar pada anjing, kita belajar sama kuda, kita belajar sama burung, kita belajar sama garuda. Berhasil menjadi sebuah struktur pencapaian spiritual. Tapi satu yang kadang-kadang juga kita tidak lakukan, belajar kalau binatang itu sakit, dia puasa. Oke. Tidur dia, tidak melakukan apapun. Bahkan binatang-binatang yang di kutub tuh kalau dia mau migrasi, dia puasa dulu supaya badannya ringan. Nah, Hmm. ini kan menarik. Artinya apa? Puasa adalah ritual yang tidak hanya manusia melakukan. Iya. Kalau jin saya nggak tahu ya Mas, saya Hmm. belum pernah dapat info tentang itu. Tapi kalau binatang, saya sendiri melihat, saya sendiri menyaksikan, teman-teman peneliti, teman-teman murid saya di Amerika juga punya penelitian tentang binatang, bahwa puasa adalah ritual yang binatang juga lakukan. Jadi kalau binatang aja melakukan, berarti ritual ini keren. Saya yakin binatang tidak akan berpikir yang namanya pahala dan dosa. Gitu. Hmm. Saya yakin binatang juga tidak akan mikir nanti bukanya pakai yang manis atau yang pahit. Gitu. Betul. ini tadi saya sempat menyinggung. Kenapa puasa menjadi ibadah yang memboroskan? Karena puasa hanya dimaknai menahan tidak makan, tetapi bukan jalan untuk pulang. Puasa hanya dimaknai menahan untuk tidak berinteraksi dengan kejahatan, bukan jalan untuk lebih mengenal saya, mengenal diri, mengenal alam, dan mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi, puasa adalah ibadah, adalah ritual, adalah laku, adalah activity yang binatang juga melakukan. Jadi saking pentingnya, Mas. Oke. Tadi Oke. Mas Nur bilang tentang betul manusia saat ini banyak mengikuti kebiasaan hewan ya Mas ya. Kalau yoga ada downward facing dog itu pose kayak anjing gitu ya malah Yes, dilakukan oleh manusia gitu. Dan yes. puasa pun juga hewan melakukan pada saat sakit dia puasa. Nah ini kok manusia juga puasa tapi bahasannya mungkin nggak sedalam sampai ke aspek kesehatan ya Mas ya gitu. Manusia puasa itu sekarang menjadi tren ya. Jadi puasa ini tidak identik dengan menyiksa diri loh. Kesalahan saya dulu, maka Nabi disebut dengan kalau kamu berpuasa hanya menahan lapar dan sejuk, kamu hanya mendapat
capek saja, kamu mendapat lapar saja, tapi puasa adalah sebuah jalan pulang untuk mengerti dirimu sendiri. Puasa adalah jalan untuk lebih mengenal diri. Puasa adalah jalan untuk lebih mindful. Bedakan mana lapar mata, mana lapar perut, mana lapar emosional. Nah, ini kita nanti akan belajar. Banyak orang saat puasa wajib, khususnya Ramadan, nanti mau berbuka di mana. Ini belum sudah ada undangan bukber ini. Sudah ada sudah ada takjil war ini. Sudah ada. Artinya Betul. Saya dapat. puasa ini bukan ritual, tetapi sebuah selebrasi, sebuah ajang ngumpul-ngumpul, ajang makan-makan, terjadi pergeseran makna ritual. Bukan salah, tapi kurang pas. Kalau binatang melakukan puasa, Mas, salah satunya binatang yang suka migrasi, supaya badannya nggak berat. Jadi badannya nggak berat, puasa. Binatang. Kemudian saat dia sakit, puasa juga. Lah kita pasti satu puasa wajib, ada puasa Ramadan, kemudian ada puasa sunat, kemudian ada puasa kecelakaan. Nah, ada puasa kecelakaan tuh kalau mau operasi itu puasa kecelakaan namanya. Puasa kecelakaan. Itu nyaris puasa yang tidak diinginkan sebenarnya. Makanya Betul. saya katakan adalah accidental fasting gitu kan. Puasa Betul. kecelakaan gitu. Jadi Mm-mm. antara ikhlas sama rela itu kayaknya enggak lah. Kemudian orang Jawa memaknai puasa sebagai mengambil penderita, sebagai jalan untuk mengambil penderitaan di awal. Satu. Yang kedua, puasa sebagai jalan untuk menjemput apa yang akan kita miliki. Maka di Jawa tuh banyak sekali puasa. Ada puasa ngerowot, ada puasa gantung, ada puasa mutih, ada puasa pati geni, ada puasa ngalong, macam-macam. Puasa tuh keren sekali menurut orang Jawa. Puasa, saya pernah puasa unik sekali, Mas. Namanya puasa senden. Wah, apa ini? Puasa nyender. Waktu mau mendawamkan salah satu bacaan, di antara prakteknya adalah tidak boleh bersandar. Bersandarlah hanya kepada Allah. Aneh bagi saya, tapi tujuannya pengen sakti pada waktu itu. Kemudian saya pernah puasa tidak makan, tidak tidur, ya kemudian pastinya tidak ngomong dengan orang. Itu berat. Tapi harus kumpul. Macam-macam puasa. Kemudian puasa hanya makannya buah-buahan, puasa hanya makan nasi putih, macam-macam. Jika kita lihat penelitian-penelitian tentang puasa, semua berbicara tentang pemurnian. Jadi puasa semua berbicara pemurnian. Dengan bahasa bodoh saja, bahasa bodoh itu bahasa yang semua orang akan memahami tentunya. Jika di dalam tubuh kita adalah sebuah mesin yang berproses menggiling, mencerna, mengambil saripati makanan, dan kapan mesin itu berhenti, kecuali kalau kita tidur. Itu pun sebelum tidur dihajar duluan, bangun tidur dihajar duluan. Nah, berapa usia kita? Segitulah usia mesin itu. Dan mesin itu kan perlu pemurnian juga, perlu istirahat. Usus kita perlu istirahat, lambung kita perlu istirahat. Itu juga bagus sekali dampaknya. Yang lebih penting lagi, jika makna puasa dibawa mengkerucutkan pada makna yang sebenarnya upawasa dalam cara mendekatkan diri kepada Tuhan, ada yang namanya puasa makhluk ini yang sekarang berat. Ini makhluk ini. Puasa makhluk ini berat nih sekarang. Puasa dari makhluk ini. Anda yang bisa melihat saya ini tidak tahu makhluk apa namanya Iya. ini, dari planet Puasa mana ini. gadget. Saya berat juga. Dulu Hmm. saya pernah punya program setiap 1 tahun seminggu saya nggak megang HP dan sudah 2 tahun saya nggak melakukan itu. Oke. Nah, ini sebentar lagi puasa. Secara fisik saya mengkondisikan sehari makan sekali. Jadi pagi saya makan, kemudian sore saya makan terakhir, besok jam 12 baru makan. Supaya apa? Supaya perut saya nggak kaget. Tapi puasa makhluk nggak tahu setan kotak ini, Mm-mm. setan kotak ini berat sekali. Iya. Bahwa Nabi Muhammad dulu tidak terlahir melihat makhluk ini. Mungkin seandainya sudah ada makhluk ini, sudah ada hadis khusus mungkin. Karena dalilnya ini aneh nanti, Mas. Mau Oke. dibilang jahat kok ada manfaatnya gitu kan. Hmm. Mau dibilang bermanfaat tapi kok membuat candu gitu. Aneh Oke. ini nanti makhluk ini kan. Dan disinilah puasa tentang ngobrol, puasa tentang chatting, puasa tentang komen, puasa tentang judgment, puasa tentang membandingkan, puasa di makhluk ini. Kalau orang dulu puasanya simple ya. Kalau udah masuk gua nggak makan, nggak kena matahari, oke. Orang sekarang
ada puasa ya, yang berat. Jadi kalau tujuan puasa adalah lebih mengenal diri, kita belajar dari sini. Kemudian ada hal penting juga, teman-teman. Nanti akan saya ceritakan bahwa fasting is healing, fasting is meditating, fasting is reconnecting. Puasa adalah sebuah cara kita terhubung kembali dengan usus kita. Puasa adalah cara yang bisa kita gunakan untuk meditasi, mengamati pergerakan emosi. Seberapa pekok Anda saat puasa? Tolong diamati nanti. Seberapa cepat Anda berpikir? Jadi kalau Anda bukan orang yang terbiasa berpikir dan bukan terbiasa berpuasa, coba di hari pertama seberapa goblok Anda? Biasanya goblok mendadak itu, kita puasa sehari, 2 hari, 3 hari. Itu goblok mendadak. Kenapa? Karena terbiasa kita dapat suplai makanan sehingga otaknya menjadi canggih. Otaknya tuh candu. Coba perhatikan ya, ini ingat-ingat pesan saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari pertama, perhatikan seberapa goblok Anda. Kalau gobloknya tidak turun, berarti tubuh Anda sudah relatif bagus. Kok gobloknya mendadak, berarti tubuh Anda memang perlu detok. Nah, ini dieling-eling. Aduh, lemes lah, emosian lah, ngamuan lah, pasti pelupa. Nah, itu berarti goblok mendadak. Bukti bahwa otak sama usus terjadi gangguan yang tidak harmonis. Kenapa begitu? Terkejut. Kenapa terkejut? Selama 12 bulan, 11 bulan, mungkin transportasi makanan tidak pernah telat. Nah, begitu telat sedikit, error dia. Jadi tolong nanti dikasih report seberapa goblok Anda, kasih laporan hari pertama, hari kedua, hari keempat biasanya agak normal. 1 minggu ke atas itu nanti sudah mulai bagus. Lah, inilah yang inilah yang menyebabkan yang saya men-challenge diri saya. Karena beberapa teman-teman trainer ngomong, aku kalau puasa tuh goblok mendadak aku. Gak bisa, jangankan ngajar, mikir runut aja nggak bisa. Jangankan ngajar siang gitu, mikir malam. Karena tidak terbiasa. Lah, karena kecelakaan, saya dulu mondok karena kurang makan, akhirnya dibablas ke puasa gitu kan. Saya mondok dulu pengen sakti, bablas ke puasa. Saya agak-agak sakti lah dalam bab puasa nih. Jadi kalau puasa banyak orang menjadi goblok mendadak, saya tambah pinter. Nah, pinter saya puasa. Itu mungkin perbedaan karena sudah terbiasa. Kemudian pertama. Kemudian yang kedua, kalau Anda puasa, biasanya badan tuh suhunya berubah tiba-tiba. Satu panas, kemudian bau mulut berubah tiba-tiba. Bukan hanya bau mulut, bau tubuh. Nah, itu bukti bahwa usus kita nguap. Wah, bahwa kita adalah tempat sampah yang berjalan. Anda mungkin membenci Bandar Gebang, tapi sebaliknya Anda sendiri adalah Bandar Gebang. Anda adalah tempat sampah, kita adalah tempat sampah. Di situ ada sampah lele, ada sampah burung dara, ada kambing, ada macam-macam lah gitu. Nah, saat di stok baru tuh kerasa tuh baunya tuh, aroma lele, aroma bakmi, aroma macam-macam. Balik lagi, nanti kalau Anda tiba-tiba goblok saat puasa di hari pertama, tolong diamati kegoblokan tuh. Itu bukan dosa. Itu ajakan untuk Anda tidak candu kepada yang namanya makanan. Itu. Kemudian satu lagi, ada terapi tua di dunia ini yang itu alami, yang baru akhir-akhir ini banyak orang. Mulai tahun 2016 seorang ilmuwan dari Jepang meneliti tentang manfaat puasa yang bisa meregenerasi sel, yang bisa memperbaiki usus, yang bisa memperpanjang usia. Ilmuwan ini sekarang kan kehabisan bahan untuk diteliti, kecuali bahan-bahan lawas. Meneliti jalan kaki, meneliti meluk pohon, meneliti berpuasa. Aduh, jangan. Dan budaya serta agama sudah selesai gitu. Cuman karena kita terbiasa, wah ini ada ilmunya, ini ada sainsnya gitu. Wah ada penelitiannya. Sudahlah, kalau Anda beragama apapun agamanya, udah ikuti agama itu saja. Ada penelitian tentang dampak berpuasa baru mau mulai puasa. Ada penelitian tentang dampak jalan kaki baru mau jalan kaki. Aduh, capek sekali. Sudahlah, dengan intent. Saya kemarin buat status ketidakmampuan mengenali tubuh secara intent akan menjadi penyumbang masalah terbesar dalam hidup. Kenapa tiba-tiba pusing, kenapa tiba-tiba mumet, kenapa tiba-tiba pelupa, kenapa tiba-tiba emosi nggak stabil. Persis saat kita kerusakan HP,
kita tidak tahu apa yang terjadi, kita bawa ke bengkel. Sampai kapan kita membawa tubuh kita ke bengkel yang bernama, sorry to say, bukan tidak butuh dokter. Sampai kapan kita akan menitipkan kesehatan kita pada orang lain? Sampai kapan kita akan mempertanyakan diri kita kepada orang lain? Sampai kapan kita akan pertanyakan emosi kita pada guru-guru meditasi itu? Yang punya kita, yang memiliki kita, yang mengendalikan kita, yang memakai kita. Sampai kapan kita akan bertanya, maaf boleh bertanya, kenapa emosi saya kok naik turun, kenapa tidak stabil? Maaf boleh bertanya, kenapa sulit sekali memaafkan? Saya banyak mendapat pertanyaan itu, aneh ini. Yang punya emosi dia nanya ke saya gitu. Yang punya masalah dia nanya ke saya. Ini bukti bahwa kita tidak terlalu kenal dengan diri kita, terutama yang bernama emosi tadi. Nah, puasa adalah salah satu upaya untuk kita mengenali diri kita dalam titik kecerdasan fisik kita menurun. Yang naik adalah kecerdasan emosi dan spiritualitas. Kecerdasan fisik menurun, lemahlah kita, capeklah kita, karena kita tidak mendapat supply. Tapi kecerdasan emosional kita harusnya naik. Kita peka kepada rasa lapar, kita peka pada rasa kantuk, kita peka kepada emosi, kita peka kepada suara, kita peka kepada cahaya, kita peka kepada perubahan suhu tubuh, dan lain-lain sebagainya. Ini Mas, aku masih ingat ya pas yang kita ketemu offline. Aku cerita ibuku didiagnosis tumor usus. Nah, kamu salah satu yang menyarankan untuk puasa gitu. Nah, itu salah satu Ya, saran yang nggak umum aku dapatkan pada saat itu gitu. Dan kamu mention soal detoksifikasi tubuh pada saat puasa gitu. ya, ya, ya. Nah, itu gimana Mas itu? Kok bisa sampai kaitannya ke tumor, mungkin ke apa sel-sel tadi gitu? Silakan Mas. Oke, makasih. Mohon izin saya jawab. Kalau ada dokter di sini, saya bukan dokter sekali lagi. Kalau Ustadz mungkin bawa-bawa dikit lah. Jadi tadi saya katakan banyak hal terjadi saat kita berpuasa. Salah satunya adalah detox. Yang kedua adalah pemurnian. Pemurnian fisik dan emosional serta mental. Apa yang terjadi? Kan gini, simpelnya gini. Ada wadah yang bernama usus dan lambung. Ya, usus besar, usus kecil, usus besar untuk lewat. Lah wadah ini kan punya kapasitas. Oke. Wadah ini punya kapasitas berapa ukuran dia gitu. Usus kita ini elastis, lambung kita juga elastis gitu. Tidak stuck seperti halnya gelas. Mau dikasih berapa, lama-lama dia akan mengikuti. Nah, cuman yang terjadi adalah proses pencernaan ini kan kayak kita menggiling beras. Yang gilingan pertama belum selesai, tapi dimasukkan lagi. Kedua belum selesai, dimasukkan lagi. Ketiga belum selesai, masukkan lagi. Yang terjadi adalah penimbunan bekas jejak penggilingan tadi. Dan itu akan tersimpan, itu akan memadat, itu akan mengotori yang namanya otak kedua kita. Otak kedua kita bernama usus. Jantung kedua kita bernama betis. Ya teman-teman pernah belajar ilmu bela diri, ada titik-titik kematian. Pertama adalah otak, yang kedua adalah usus, ketiga jantung, keempat betis. Nah, ini betis ini menarik loh. Betis ini adalah jantung kedua. Kenapa jalan itu menyehatkan? Kenapa lari itu menyehatkan tapi kadang juga membunuh? Karena betis adalah jantung kedua. Betis adalah jantung kedua yang mempompa darah naik ke atas. Begitu juga dengan usus. Ususnya otak kedua. Manakala proses penyaringan makanan ini tidak bagus, makanan terlalu mengendap banyak di usus, ya otak kita terganggu. Nah, pertanyaan Mas Bian tadi, kenapa dianjurkan untuk berpuasa? Satu, dalam kondisi berpuasa, usus akan membersihkan dirinya sendiri. Kalau dia bersih, ya kan, dimasuki makanan yang baru akan cepat diolah. Dia bersih, dimasukkan makanan baru akan cepat diselesaikan. Tapi kalau dia berkarat, dia menumpuk, dia banyak beban, ususnya sendiri capek. Nah, kalau sudah usus capek, otomatis makanan yang masuk, sensitivitas usus ini berkurang. Kayak kita di pabrik, oh ini disurvei, ini disensor, ini ditahan, ini dilepas, menjadi melambat. Nah, kalau ususnya melambat, berarti pembuangannya melambat juga. Kalau pembuangan melambat, berarti menumpuk. Nah, supply and demand-nya nggak imbang lah kira-kira. Itu yang terjadi. Jika itu terjadi, berarti usus ini akan mempertahankan dirinya dengan cara memakan bagian-bagian yang lain. Satu. Kemudian yang kedua, saat kita berpuasa,
lemak, sel, itu meremajakan dirinya sel itu. Kemudian lemak-lemak yang tidak terpakai dipakai. Ada stok energi yang kalau makan itu nggak kepakai. Tapi begitu kita berpuasa itu dipakai. Maka puasa Ramadan tuh jika kita salah malah jadi penyakit. Habis capek, habis lapar, habis haus langsung dihajar es manis gitu. Segar. Habis kelaparan, habis limbung, habis tak berdaya dikasih makanan yang manis. Wah, jadi proteksi manis ini kaget. Dua. Kemudian yang ketiga, kenapa saya ngajarkan detox? Saat puasa, energi yang digunakan untuk menggiling makanan itu dipakai untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang lain. Nah, energi yang biasanya digunakan untuk memberisi soda, memberisi saus, memberisi kecap, memberisi borak, wah itu kan perang terjadi tuh, memberisi mie, waduh apalagi seblak tuh kan terjadi perang tuh, awas ada borak, awas ada, waduh itu, dan sibuk sekali. Coba bayang, semakin makanan Anda bukan makanan murni, semakin di dalam tubuh itu terjadi kayak terminal tuh. Ada saus masuk, ada lombok masuk, ada kecap masuk, ada mie, ada waduh itu. Itulah yang membuat tubuh kita menjadi capek. Jadi kenapa tubuhnya mudah capek, kenapa tubuhnya mudah sakit? Bukan semata-mata karena bekerja, tapi karena tubuh terlalu banyak memproteksi makanan yang aneh-aneh. Maka di antara ciri-ciri makanan sehat, satu, living food, makanan hidup. Kacang-kacangan, ya kan, buah. Kemudian yang kedua, makanan murni yang bentuknya belum berganti. Kalau kalau contohnya kalau bakso sosis itu kan sudah berpindah dari daging menjadi olahan, makanan olahan. Makanan-makanan murni itu bagus. Kemudian makanan-makanan fermentasi. Lalu kenapa dianjurkan puasa? Saat puasa, kepedulian kepada tubuh ini harusnya meningkat. Saat kita lapar, ya kita rasakan lapar itu di perut, bukan di depan mata. Saat kita panas, kita amati panas itu terjadi di tubuh, bukan di luar diri. Harusnya dengan berpuasa, atensi masuk ke dalam. Kalau atensi masuk ke dalam, energi masuk ke dalam. Kalau energi masuk di dalam, kita tidak boros energi. Kalau tidak boros energi, kita bisa pakai untuk yang lain-lain. Untuk penyembuhan, untuk produktif, untuk jaga diri, dan tentunya untuk beribadah. Puasa ini di semua agama ada. Iya. Hindu punya, Buddha punya, Kristen punya, Islam punya. Bahkan di Islam mau macam-macam. Tentunya di agama yang lain macam-macam. Kejawen punya. Tadi saya katakan, puasa ini adalah ibadah yang binatang juga melakukan. Jadi binatang tuh tahu kalau dia terluka, dia harus mengurangi aktivitas. Pertama dia tidur, kemudian mengurangi makan. Itu binatang tahu. Kemudian yang kedua adalah pertama tidur, kemudian mengurangi makan, kedua dia akan menyepi. Ada something problem, binatang akan melakukan tidur, mengurangi makan, menyepi. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi aktivitas. Lah, kita kebalik nih, ada masalah malah keluar, update status, jalan-jalan gitu kan, makan-makan lah gitu. Sama binatang aja ya nggak kalah gitu. Cara mikirnya aja lebih cerdas binatang dalam hal ini. Binatang tahu kalau dia problem berarti saya harus mengurangi activity. Nah kita malah cari makanan yang enak, cari jalan-jalan gitu kan, update status, rame-rame, ngumpul-ngumpul. Karena solusinya kalau bahasa guru saya Gede Prama, lubang jiwanya seakan-akan bisa didapatkan di luar, padahal di dalam. Binatang aja tahu. Binatang tahu kalau dia sakit dia harus tidak beraktivitas, harus meninggalkan, bahkan masuk ke gua. Orang-orang dulu melakukan itu, Nabi khalwat, Yesus khalwat, Krishna, Siddhartha khalwat. Sudah ada caranya. Khalwat artinya menyepi, tidak makan, tidak tidur. Kemudian di situ terjadi kontemplasi. Sekarang kita terlalu bias. Ada apa-apa sedikit main sindir-sindiran, ya. Aduh.
Harusnya belajarlah sama binatang, bukan hanya dalam konteks gerak saja. Dalam konteks gerak kita belajar ke binatang namanya yoga, is oke. Dan itu sudah banyak orang mampu melakukan. Tapi satu lagi yang harus kita pelajari. Binatang kalau sakit dia tidur, binatang kalau sakit dia puasa, binatang kalau sakit dia mengurangi aktivitas, binatang kalau sakit dia menyepi. Saya rasa orang-orang dulu masih melakukan itu. Ada waktu di mana dia menyepi. Nah, sekarang jadi kalau puasa menahan perut, tidak makan, tidak minum, binatang sudah melakukan itu. Tapi puasa bagaimana tidak update status, puasa bagaimana tidak mengkritisi, puasa bagaimana tidak judgement, puasa bagaimana tidak nguping, puasa bagaimana tidak berdusta, dan puasa bagaimana tidak kebanyakan mikir. Nah, itu wajib di zaman sekarang. Puasa bagaimana tidak memperdebatkan pemikiran, itu wajib. Maka Betul. muncul sebuah tradisi-tradisi dari Korea, dari Jepang, dari Cina, seni hidup minimalis. Kita ini udah pernah jadi bangsa yang kere. Kenapa kok baru belajar seni hidup minimalis? Itu kan kebalik lah. Kebalik, masa Indonesia belajar seni hidup. Nah, kita ini bangsa yang tidak besar dalam konteks. Bukan berarti bangsanya yang miskin, kita ya. Seni hidup minimalis, aduh, itu sudah ritual yang memang sudah alami, nggak perlu dipelajari. Seni berjalan kaki, aduh. Karena tadi kita selalu mengcompare kebenaran kepada ilmuwan. Coba compare kebenaran kepada perasaan, compare kebenaran kepada praktisi nyata, compare kebenaran kepada alam yang pasti-pasti benar, compare kebenaran kepada hukum dan siklus alam. Matahari memang tidak pernah meninggalkan dunia ini, cuman dia berpindah, bertransisi terbitnya. Kalau di Indonesia malam, di Amerika siang gitu. Nah, itu bukti bahwa kita berevolusi lah hidup ini. Lalu satu lagi, ngomong puasa ada hal yang paling penting untuk dipuasai. Mengkritisi nasib. Kita terlalu sering mengkritisi nasib lah. Kenapa hidupku begini? Kenapa hidupnya begini? Kenapa rumput tetangga lebih? Aduh, itu berat sekali. Mengkritisi nasib itu ujung-ujungnya nanti muncul ketidakterimaan, ujung-ujungnya muncul kemarahan, ujung-ujungnya muncul persaingan. Dari kemarahan, ketidakterimaan, persaingan, ujung-ujungnya penipuan. Dari penipuan, ujung-ujungnya muncul pembunuhan. Ya. Ya, bukan berarti nggak boleh mempertanyakan nasib, tapi kebanyakan di situ. Terlalu sering mengkritisi nasib, kita lupa bahwa siklus dalam tubuh ini sudah mengajarkan bahwa hal-hal yang alami itu bertahan lama. Ya. Setelah saya bertani, melihat betul bagaimana petani itu tergantung sama hukum alam. Ya, udah bahagia habis nebar benih, tiba-tiba hujan, benihnya hilang. Udah bahagia habis nebar benih, tiba-tiba nggak ada matahari, benihnya mati. Ya kan? Sudah bahagia padinya tumbuh, tiba-tiba ada hama. Sudah bahagia padinya bagus, tiba-tiba ada burung. Tiba-tiba ada tikus, tiba-tiba siklus hidup itu seperti itu. Mana Ya. yang paling murni ya? Ya sudah, apa yang terjadi saat itu. Yuk kembali ke materi pertanyaan tadi, puasa, ambil bahan bakunya, ambil bahan bahasa dasarnya, gunakan cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, jalan yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada diri sendiri. Betul. Melalui pikiran, melalui perasaan, melalui perilaku. Ada yang menyebutnya meditasi, ada yang menyebutnya zuhud, ada yang menyebutnya khalwat, ada yang menyebutnya mindfulness, ada yang menyebutnya laku, ada yang menyebutnya ritual. Jika mau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kita harus tahu dulu yang diciptakan apa. Ya, paling gampang kita pelajari ciptaan Tuhan, ya diri kita ini sendiri. Silakan, Mas. Bagaimana membedakan lapar meripat atau lapar perut gitu, atau lapar emosional gitu. Begini, ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Kalau mindfulness itu kan ada stop. Stop. Number one is stop. Kemudian take a deep breath. Ya kan? Terus O-nya observe and process. Sama. Manakala ada keinginan, ini bukan hanya tentang makan.
kita mau melakukan apapun, kita mau memilih apapun, gitu. Diam dulu sebentar, tarik nafas minimal 2 atau 3 kali, tanyakan, apakah benar makanan ini aku butuhkan atau hanya aku inginkan. Wahai perut, ngomong dong gitu. Nanti ada jawaban itu, asli. Cara pertama. Kemudian yang kedua, saya biasanya menggunakan begini, kinesiologi. Ini saya dulu diajari oleh guru saya, guru silat. Gini caranya. Coba. Tubuhku, tolong aku kasih kode kalau makanan ini baik untuk tubuhku atau untukmu, kasih aku kode. Caranya adalah kalau ini baik, kamu mengeras. Kalau tidak baik, ya kamu nggak usah mengeras gitu. Contoh, nanti dia keras begini. Oh, kalau keras berarti dia ngasih jawaban. Kalau keras nempel gini loh. Tolong aku kasih kode kalau ini baik untukku, kamu mengeras. Kalau tidak, ya kamu biasa saja. Nah, diam sebentar, kemudian pegang perut. Pegang, katakan, umpamanya nasi goreng. Wahai tubuhku, apakah ini betul-betul baik untukku malam ini sudah jam 12. Tapi aku lapar banget. Jika ini baik, aman, kasih kode. Caranya mengeras. Beginikah? Nah, kalau keras berarti dipukul gini dia nggak akan lepas. Kalau lepas, berarti nggak baik. Nggak usah dimakan. Jadi pertama, satu, tanyakan apakah ini saya butuhkan atau hanya saya inginkan. Sebentar. Kemudian yang kedua adalah tanyakan begini. Kemudian yang ketiga, dengan logika lah. Dengan logika. Pikirkan, oh makanan sehat tuh makanan hidup. Yang pertama, makanan sehat tuh makanan yang masih bentuknya belum berubah, belum terkontaminasi, belum tercampur. Kemudian makanan sehat tuh, itu logika. Mana yang paling mungkin, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Diam sebentar, tanyakan, pakai kinesiologi atau pakai logikanya. Nanti kita akan tahu mana yang lapar mata, mana yang lapar perut. Perut itu lebih jujur daripada otak. Otak tuh bisa pura-pura enak, pura-pura tenang. Tapi kalau perut apa yang masuk, dia muntah. Ini kalau puasa, di bulan puasa nanti, sekalian diniatkan buat tirakat untuk impian tertentu, itu boleh nggak? Sambil diiringi dengan pemurnian jiwa, meditasi, manifestasi, sedekah, banyakin amal baik. Wah, Iya, manusia itu memang maunya kan melakukan satu dapat banyak. Itu mau di mana-mana samalah gitu. Ya puasa aja lah. Karena jelas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama jelas itu perintahnya supaya kamu beriman dan bertakwa gitu kan dalam konteks Islam. Satu. Tapi ada satu ayat lagi. Lau anna hadzal qura amana wattaqa gitu. Ahlal qura, seandainya penduduk satu kaum ini beriman dan bertakwa dengan baik dengan benar akan aku berikan rezeki. Berarti hubungannya apa? Puasa membuat kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, apapun yang kita mau dikasih tanpa harus minta. Jadi nggak usah masuk kanan nelikung kiri sama Gusti Allah itu nggak perlu itu nggak perlu puasa aja. Tapi niatkan di situ sudah nomor hari pertama 10 apa, hari pertama 10 apa, hari pertama 10 kan ada itu dari rahmah, yang terakhir adalah maghfirah, ampunan. Jika benar kita lakukan aturan makannya, sudah makan sesunnah yang nyaman, kemudian lakukan memang anjuran yang sudah ada di Al-Quran, yang sudah ada di hadis, yang muslim, is okay. Tapi jika mau diiringi sebagai manifestasi sedekah dan banyak amal, jangan jadikan puasa yang itu langsung pahalanya dari Tuhan, tidak melalui malaikat menurut hadis, sebagai ajang balas dendam. Kalau mau sedekah aja lah. Kalau mau baik aja lah, nggak usah nunggu pahala. Yang pasti puasa langsung setorannya yang melihat adalah Tuhan, nggak melalui satpam-satpam yang lain. Jadi kalau kita puasanya sudah benar, bukan hanya menjaga perut tapi menjaga mata, bukan hanya menjaga mata tapi menjaga pikiran, bukan hanya menjaga pikiran tapi menjaga perasaan, bukan hanya menjaga pikiran dan perasaan tapi menjaga jiwa kita untuk murni bahwa
Satu, aku puasa karena ini anjuran dan perintah. Yang kedua, aku puasa karena aku mencintai tubuhku. Kemudian yang ketiga, aku puasa seperti orang-orang sebelum aku. Kemudian yang keempat, aku puasa untuk lebih mengerti dan menyelami bagaimana hidupku. Dan boleh saja. Ya, niatkan Makan. aja puasa. Jika mau menambahkan, anggap saja itu sampingan. Tapi yang pasti, jika yang wajib ini sudah baik, yang sunnah ngikuti. Nggak usah di ini. Tuhan nggak usah ditrik, mau banyak amal, mau banyak sedekah, bahkan banyak ngaji, nggak usah. Ngajilah karena memang mau ngaji. Nanti puasa ngaji, 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 selesai puasa hilang. Itu nggak bagus juga. Bisnis yang bagus itu kan yang sustainable gitu kan. Lah bisnis dengan Tuhan ini yang berjangka panjang juga, bukan hanya sebulan gitu. Anda tahu bahwa bisnis yang bagus itu yang berkelanjutan ke anak turun. Nah, bagaimana setelah tidak puasa terjadi bisnis spiritual yang baik dengan Tuhan, bisnis spiritual yang baik dengan tubuh kita. Niat boleh, tapi esensinya tidak begitu. Oke, sekarang kita praktek. Apa sih? Ini kan topiknya tentang puasa ya. Apa prakteknya? Hmm. Orang yang berpuasa yang pasti sensitif itu apanya? Yang pasti panca inderanya. Oke. Orang lapar tuh matanya tuh menjadi berbinar-binar lihat makanan. Entah Hmm. bagaimana cara, entah apa yang terjadi, hari-hari biasa sebelum berpuasa, es teh itu kan menjadi sesuatu yang biasa. Begitu puasa kayaknya menarik. Karena ada sensitivitas lebih dari cara kita melihat. Jadi satu, panca indera. Yang pertama mata. Kemudian yang kedua telinga. Orang berpuasa itu peka sekali telinganya. Kenapa? Tenaga yang digunakan untuk mengolah makanan itu tidak kepakai, akhirnya dipakai di telinga. Sensitif. Makanya orang puasa banyak gampang tersinggung. Ya. Ya kan? Kalau belajar ya mudah gampang belajar. Nah, tergantung mau dipakai apa. Satu matanya sensitif, yang kemudian telinganya peka. Kemudian apa lagi? Emosinya peka. Hmm. Hmm. Hargailah orang yang sedang tidak berpuasa. Harusnya kan begitu kan? Bukan hargai orang yang berpuasa. Sudahlah, Anda berpuasa urusannya sama Tuhan, bukan urusannya sama Satpol PP, bukan urusannya sama manusia lain, bukan urusannya sama anak-anak. Udahlah, urusan sama Tuhan jangan dikait-kaitkan, jangan gagal hanya gara-gara ada buka warung. Nah, ini kan salah, berarti ada yang salah sensitivitasnya. Puasa pertanggungjawabannya kepada Tuhan langsung. Kenapa harus batal gara-gara ada warung soto, ada gara-gara makan? Nih, lah, sekarang kita berlatih. Pertama kita berlatih pandangan. Oke, yuk. Gimana caranya? Pertama, apa yang bisa dilihat di depan Anda masing-masing? Nah, kalau saya ya saya, kalau tembok ya tembok, diamati. Ya, kita pertama berlatih kepekaan pandangan. Kita berlatih bagaimana menyadari pandangan. Karena orang puasa pandangannya itu sensitif, telinganya sensitif, perasaannya sensitif. Cari objek di depan Anda. Tugas pertama hanya diamati. Oke, tidak dimaknai, tidak dipikirkan. Tapi kok tiba-tiba nanti pikiran Anda lari melaju kepada satu pengalaman tertentu, jangan diikuti. Kalau vipassana kan diikuti, jangan diikuti. Fokus kepada satu. Karena orang puasa nanti begitu, tiba-tiba Anda melihat es teh kok langsung diikuti kan berat. Oke, 1, 2, 3. Jangan biarkan mata Anda memicu pikiran-pikiran yang lain. Kalau kita belajar vipassana atau mindfulness, meditasi kebijaksanaan, anjurannya adalah diikuti. Di sini jangan. Karena puasa itu masuk dalam kategori samatha. Meditasi satu objek. Saat memutuskan untuk mengamati apapun di depan Anda, tiba-tiba ada pikiran mau loncat ke depan, ke masa lalu, ke sebuah kejadian. Anda berusaha menahan pikiran itu.
perasaan apa yang muncul di tubuh. Diamati, tapi tidak boleh diikuti. Intinya, jangan biarkan pikiran Anda lari, jangan biarkan kesadaran Anda dibawa pindah, Anda hanya fokus kepada objek pengamatan. Tiba-tiba dalam mengamati ada rasa dan sensasi di dalam tubuh, diamati, tapi jangan diikuti. Pastikan fokus hanya kepada apa yang Anda amati. Dan pastikan pikiran dan kesadaran dikawal ada di satu titik. Persis seperti puasa, kita akan melihat beragam perilaku orang lain, beragam makanan, beragam suara yang kita dengar. Tapi kita harus tetap fokus kepada satu titik, fokus pada satu ritual. Begitu juga dalam sholat, kita bisa mendengar apapun, tapi kita harus fokus pada satu titik. Oke, cukup. Ini berbeda. Puasa itu masuk dalam meditasi objek tunggal. Nanti kalau dijadikan samatha beda lagi. Nanti tujuan. Vipassana beda lagi. Amati saat Anda memaksa satu titik untuk ngamati satu titik, tidak membawa pikiran lari ke depan, ke belakang, atau apa yang muncul. Kita pertanggungjawaban puasa kepada Tuhan, jangan gagal hanya gara-gara orang. Ya. Jika mulai karena Tuhan, berhenti karena Tuhan juga. Oke. Mulai karena Allah, berhenti karena Allah juga. Dulu saya di pondok dapat omongan itu. Berusaha bagaimana menyikapi omongan itu, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab pada pilihan ritualnya masing-masing, termasuk puasa. Betul. Dan itu waktu saya puasa tidak tidur, tidak ngomong, dan tidak makan, harus ngumpul sama orang. Saya mendapatkan pengalaman itu, oh ternyata orang lain itu adalah stimulus tergantung responnya.